Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa. Saya percaya Bapak Saudara yang setiap hari mengikuti Menara Doa, biarlah Bapak Saudara rindukan sesuatu yang besar Tuhan akan kerjakan buat kita. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita bersama-sama hari ini. Kita minta biarlah surga terbuka atas kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kami bisa kembali berkumpul bersama-sama di Menara Doa. Kami minta ya Tuhan, biarlah ya Tuhan, Tuhan lawat kami, Tuhan jamah kami yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat kuasa firman-Mu, hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Pimpin Menara Doa kami ini ya Roh Kudus, dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus terima kasih, kami buka hati kami untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Makasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan, lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan
dari awal katakan hadiratmu Tuhan selalu kami rindukan, lawatanmu Tuhan selalu kami nantikan.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan hati kita, kita arahkan fokus kita menyembah Dia, sembah Dia, pujilah Dia. Kami datang menyembah Yesus Tuhan. Kami memuji-Mu ya. Mari bawa kami mendekat kepadamu. Bawa kami masuk dalam lapang kasih-Mu. Kami rindukan Roh. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, ini doa kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan sembah dan puji Tuhan.
Makasih Tuhan. Makasih. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sembah Dia, katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Oh, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Oh, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bapa, kami bersyukur dalam kesempatan hari ini, saat ini. Kami boleh ada di menara doa. Kami boleh ada dalam hadirat-Mu. Satu yang kerinduan kami mau selalu terhubung dengan Tuhan. Ya Tuhan, terhubung dengan tahta sorgawi. Hati yang melekat dengan Tuhan. Hari ini Bapa, biarlah ya Tuhan kami minta terang-Mu ya Tuhan bercahaya atas setiap kami. Karena kami ingin mau bangkit dan menjadi terang. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan Engkau bukakan ya Tuhan satu pewahyuan, pengertian. Ya Tuhan, kedalaman ya Tuhan akan Tuhan. Terima kasih, aku berdoa untuk setiap anak-anak yang sedang hari-hari ini sedang dalam kebingungan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan menunjukkan jalan. Ya Tuhan, yang harus mereka ambil ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang sakit, Tuhan Engkau berikan mereka kesembuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan udah kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, hari ini kita akan bahas satu tema ya kan, tentang terang. Ya, mungkin kita perlu belajar merenungkan lebih dalam lagi tentang bagaimana sih arti hidup dalam terang ya. Nah, ini ada pesannya adalah hiduplah dalam terang. Nah, Tuhan Yesus sendiri yang berkata saudara di dalam Yohanes 8 ayat 12 ya. Yesus berkata apa saudara? Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam apa? Kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Nah, di bagian lain Tuhan juga berkata kepada orang-orang yang sudah mengikut Yesus, kamu adalah terang apa? Dunia. Ya saudara, apa artinya hidup dalam terang saudaraku? Apa yang dimaksud hidup dalam terang? Ya, saya mendapatkan satu pengertian bahwa hidup dalam terang itu bukan hanya hidup ya
tentang hidup menjauhi diri dari dosa. Tetapi lebih dari itu saudara. Yang pertama adalah yang hidup dalam terang adalah hidup dalam apa? Pengurapan dan kebenaran yang memerdekakan. Katakan amin saudara. Kita mau hidup dalam pengurapan. Ya kemarin kita sudah beberapa hari yang lalu kita sudah bahas bagaimana hidup dalam pengurapan. Ya dari apa tentang bahan-bahan minyak urapan saudaraku. Hidup dalam terang itu hidup dalam pengurapan, hidup dalam kebenaran, ya kan? Bukan hidup dalam kepalsuan, kemunafikan, kebohongan, ya. Yang kedua, hidup dalam terang artinya apa saudara? Hidup dalam pertobatan yang jujur dan terus menerus. Nah, ini dia saudara, hidup dalam terang. Jadi, tidak ada sesuatu yang dosa yang disembunyikan, tidak ada satu dosa yang disimpan, saudaraku, ya kan? Dosa, ya kan? Yang ketiga adalah hidup dalam komunitas rohani yang sehat dan akuntabel. Ini namanya hidup dalam terang. Ya. Yang keempat adalah hidup dalam firman Tuhan yang menyinari setiap langkah kita. Jadi terang ini bukan sekedar suasana hati. Ya. Tetapi terang ini adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yang menuntun, mengubahkan dan melindungi. Jadi terang ini saya mau simpulkan adalah satu kehidupan yang terhubung dengan tata sorga. Hidup dalam terang adalah hidup yang terhubung dengan tata sorga. Hati yang melekat sama Tuhan. Sehingga dalam kehidupannya gini saudara, apapun yang dia lihat, apapun yang dia jumpai, apapun yang dia dengar, karena dia hidup dalam terang, dia terhubung dengan surga, maka seringkali surga bisa memberikan pengetahuan, pengertian, pewahyuan, bahkan atas hal-hal yang sepele. Katakan amin. Ya, saudara lihat kisah daripada siapa? Musa. Musa itu hidup dalam terang dia. Walaupun dia berada dalam padang gurun. Buktinya apa? Dia terhubung. Ketika ada semak yang tidak terbakar, itu seperti ada rasa penasaran ingin tahu. Lalu dia dekati semak itu. Lalu dari semak itulah keluar daripada suara Tuhan. Ya kan? Memanggil, Musa, Musa. Ya kan? Lalu Musa tanya, ya Tuhan. Dia nggak jawab, kau ini siapa? Hantu kah Tuhan? Enggak, karena dia udah kenal, dia hidup dalam terang, dia udah terhubung dengan Tuhan. Ya Allah. Lalu Tuhan berkata, ya kan, akulah Allah Abraham, ya kan, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah ayahmu. Lalu dalam percakapannya lain, dia ungkapkan dirinya, ya kan, aku adalah aku. Aku yang mengutus engkau untuk pergi, ya kan kepada Firaun dan bebaskan bangsa Israel. Saudara, katakan amin. Maria itu terhubung nih saudara. Hidup dalam terang. Ya kan? Tiba-tiba malaikat datangi. Memberikan salam kepada Maria. Maria bertanya. Dia terbiasa untuk terhubung. Kalau orang yang terhubung pasti ada komunikasi. Komunikasi. Ini namanya hidup dalam terang. Siapa yang mau hidup dalam terang? Saudara mau hidup dalam terang? Amin. Saudara mau hidup dalam terang? Hidup dalam terang, hidup yang terhubung dengan Tuhan. Saudaraku. Nah, pertanyaannya sekarang begini yang kita akan bahas. Mengapa penting hidup dalam terang Tuhan? Yang pertama, karena kegelapan adalah wilayah musuh. Karena kegelapan adalah wilayah musuh. Apa maksudnya? Yuk kita akan baca. Efesus 5 ayat 11. 1, 2, 3. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Kan kita mau hidupnya berbuah. Buahnya kekal. Ya saudara. Buah itu artinya selalu. Ya, buah itu bicara tentang sesuatu yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Oleh sesama kita. Itu namanya hidup yang berbuah. Ya kan? Bukan hidup untuk diri sendiri. Ya. Nah,
Katakan bahwa kegelapan tidak menghasilkan. Orang yang hidup dalam kegelapan nggak akan pernah bermanfaat bagi Tuhan, kerajaan Tuhan maupun bagi sesama. Ini kan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya apa saudara? Telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Apa maksudnya di sini saudara? Kita sudah tahu bahwa kegelapan adalah tempat di mana iblis bersembunyi. Ya, terang adalah tempat di mana Tuhan Yesus menyatakan kuasanya. Jadi kegelapannya adalah tempat di mana iblis menyembunyikan dosa. Menanamkan rasa malu, membungkus kebohongan dalam kepalsuan, menciptakan ilusi bahwa kita tidak mungkin bisa berubah. Ketika kita hidup dalam dosa yang tersembunyi atau dosa yang tidak diakui di hadapan Tuhan. Ketika kita simpen kepahitan yang tidak kita bereskan. Kita tidak hidup transparan. Jangan sampai, ya kan? Kita sedang bermain di wilayahnya musuh. Kita sedang hidup dalam kegelapan. Ingat saudara, kita tidak bisa mengalahkan musuh yang kita sembunyikan. Kita tidak bisa mengalahkan musuh di wilayah musuh. Oleh karena itu saudaraku, bawalah perkaramu ke dalam terang Kristus. Sebab terang bukan hanya mengungkapkan, tetapi terang juga menyembuhkan dan memulihkan kita. Katakan amin. Saudara, bawa kepada Tuhan. Kadang-kadang terang itu bicara tentang apa sih? Nanti kita akan jelaskan di sini. Yang kedua, ya, kenapa kita harus hidup dalam terang? Karena hidup dalam terang membuka mata rohani kita. Saudaraku, Mazmur 92 ayat 11 sampai 12 berkata begini saudara. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat. Saudara tahu, dalam peperangan, saudara, salah satu divisi yang penting itu namanya divisi apa saudara? Intelijen. Intelijen ini adalah orang-orang yang harus punya, saudara, dua kata ini. Curiosity dan daring. Dia seorang intelijen selalu ingin berusaha untuk terus mencari tahu. Saudaraku, nah dengar baik saudaraku, yang ya, seorang yang diurapi adalah seorang, ya kan, yang mata hatinya, mata rohaninya, telinganya itu bisa terbuka, dibukakan oleh Tuhan. Perihal apa saudara? Ya perihal seteru. Jadi dalam peperangan hal mengenalin musuh itu adalah kunci kemenangan. Ya, banyak orang percaya itu hidupnya dalam kekalahan bukan karena lemah, tetapi karena mereka hidup dalam apa saudara? Kegelapan dan buta rohani. Jadi tanpa terang Tuhan, yaitu saudara tidak hidup dalam firman, tidak hidup dalam kebenaran, dan tidak hidup dalam pengurapan, itu namanya hidup dalam kegelapan, hidup tanpa terang Tuhan. Dampak daripada hidup tanpa terang Tuhan, kita tidak tahu arah. Ya, kita nggak tahu itu jebakan. Kita nggak tahu keberadaan musuh. Kadang dengar baik saudaraku, kalau hati kita melekat sama Tuhan, Mazmur 91 ayat 14, kita hidup dalam terang, kita selalu terhubung dengan sorga. Janjinya apa? Aku akan meluputkan kamu. Diluputkan bukan berarti tidak ada celaka. Diluputkan bukan berarti tidak ada jebakan di sana. Tidak ada jerat, tidak ada musuh. Saudara, tetapi diluputkan itu bicara tentang, saudaraku, hampir saja. Jadi minyak urapan dan kebenaran firman Tuhan itu yang membuat kita bisa menjadi lebih peka. Ya, akan arah Tuhan, ancaman musuh. Dan kita bisa melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan mau sediakan buat kita. Saudara, dan Tuhan meluputkan, melindungi kita kalau kita hidup dalam
terang. Jadi saudara, saya sangat hati saya sangat kayak risau atau galau. Jadi pada waktu saya ada di Tokyo, saya ketemu dengan satu jemaat juga, ngobrol lama. Dia memberikan saya satu informasi tentang jemaat, cerita begini yang sangat mengerikan. Dari situ saya melihat, oh Tuhan, saya doa, saya gelisah. Dan teman ini bilang, Pak Sabta tolong kasih tahu jemaat ini. Dia bilang, aku dekat sama Bapak, dia juga dekat sama Bapak. Aku sering nabur di gereja ini, dia juga nabur di gereja ini. Ada orang jahat mau hancurkan bisnisnya sehancur-hancurnya. Dia bilang begitu, wah saya galau. Dia ceritain gini. Saya doa sama Tuhan. Ya kan, karena gini itu doanya gitu kan, sudah. Singkat kata, karena ini temanya berat. Saya nggak bisa angkat telepon langsung, saya tunggu pulang. Pas sampai di Jakarta, teman yang saya ketemu ini di Jepang ini tanya lagi, sudah kasih tahu belum? Ini kayaknya udah masuk ke level atas. Ini akan jadi berita besar heboh se-Indonesia, sejagat nanti, dia bilang gitu kan. Karena orang udah siap untuk ini kan, hancurkan. Saya bilang belum, saya nggak bisa telepon kalau yang kayak gini. Singkat kata, saudaraku, akhirnya saya cari waktu, lalu saya ketemu dengan jemaat ini yang diinikan. Dia tidak tahu, ya cuma cerita-cerita, saya doakan. Setelah itu saya bicara, saya ceritakan, kamu gini, gitu kan. Iya Pak, saya juga dapat laporan gini, konfirmasi. Jadi saya bilang, yang bisa selesaikan pertama Tuhan. Ya walaupun yang teman ini bilang 3 orang di Indonesia yang bisa selesaikan masalah ini. Dia sebut namanya 3 orang ini. Ya kan, saya sih bilang ini Tuhan yang bisa selesaikan. Sudah, ya kan? Saya jelas. Terus sudah singkat kata, dia sudah bicara, kok pas yang teman ini juga saya hubungin. Ketemu, cerita dan lain sebagainya untuk ini kan. Saya mau cerita. Lalu tadi pagi, ya kan, telepon lagi. Saya bilang, detailnya tuh gimana? Oh Pak, mereka kira kami tuh begini. Maksudnya mereka kira jemaat ini kerjanya dalam gelap. Kami semuanya jelas, izin jelas, semuanya segala macam. Kami benar Pak. Dan akhirnya, ya kan saudaraku, apa yang terjadi? Aman ya? Aman. Saya ngerti cerita saya. Amin. Kalau kita benar hidup dalam kebenaran firman, hidup dalam pengurapan, hidup dalam belas kasihan, ada kasih dalam tindakan, itu Tuhan dengan malaikatnya yang berpasukan itu bisa menjaga. Yang ngerti katakan amin. Ini contoh besar. Saudara, justru dengan kasus ini, akhirnya dia ketemu dengan pejabat tinggi yang mau ambil keputusan ini. Jadi ketahuan, selama dia udah ada izinnya itu tinggal level yang paling atas ini, kepentok. Ini yang ini kan, akhirnya ya sudah aku keluarkan. Saya bilang akhirnya, di balik setiap masalah yang besar, itu kan bukannya tidak ada masalah, diluputkan. Karena apa saudara? Hidup dalam terang. Ini level atas. Hidup dalam terang. Di balik masalah, saya bilang pasti di situ ada tambang, banyak tambang. Entah tambang minyak lah, saya bilang tambang emas lah, tambang apa. Itu kan akhirnya jadi. Akhirnya di situ terbuka semua kesempatan bisnis yang lebih besar. Jadi saudara, kita hidup dalam terang bukan berarti gak ada masalah maksud saya. Tapi hidup dalam terang itu Tuhan buka mata kita. Dengan cara bagaimana? Dia akan kirim orang untuk memberikan informasi. Setelah itu dia juga berikan orang untuk mengatasi masalah ini.
Saya bisa ngerti. Dan kita harus tetap hadapi itu. Yang ketiga, kenapa kita harus hidup dalam terang? Karena terang itu mengusir kekuatan kegelapan. Katakan amin. Ya, makanya jangan izinkan kita berada di wilayah kegelapan. Saudaraku, ya. Kenapa kita perlu? Yang ketiga adalah karena terang mengusir kekuatan daripada kegelapan. Ya, kita sudah tahu 1 Yohanes 1 ayat 5, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Terang itu tidak perlu berperang, bertarung dengan kegelapan. Kenapa? Karena saat terang dinyalakan, kegelapan otomatis apa? Pergi. Jadi gini saudaraku, ya kan? Dalam peperangan rohani melawan kuasa gelap. Saya mau rangkumnya begini saudaraku. Semua itu bukan tentang kemampuan kita berdoa, seberapa banyak ayat firman yang kita punya. Saudaraku, seberapa kerasnya kita sudah berusaha. Tetapi yang namanya peperangan rohani melawan kegelapan. Dengar baik saudaraku. Intinya adalah apa saudaraku? Kedekatan kita dengan Tuhan. Kita terhubung gak dengan Tuhan? Orang bisa berdoa tapi belum tuh hatinya terhubung sama Tuhan. Orang bisa baca Alkitab, orang bisa ibadah, orang bisa melayani tapi belum tuh hatinya terhubung. Untuk bisa terhubung sama Tuhan. Dengar bang, Tuhan itu kudus. Hati kita harus tulus. Katakan amin saudara. Dikuduskan, dibenarkan. Itu ada pertobatan yang jujur, terus menerus. Tidak ada yang di dosa yang kita sembunyikan. Katakan amin. Kita akui di hadapan Tuhan dan kita percayai Dia sudah benarkan. Terima dengan iman. Amin saudaraku. Jadi bicaranya bukan kita menang bukan karena kuat, bukan hebat. Tetapi karena kita berada di pihak Tuhan. Makanya Yakobus 4 ayat 7 katakan apa saudara? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Jadi kata kuncinya adalah hidup dalam terang itu hidup dalam apa saudara? Saudara dan saya bergantung kepada Roh Kudus. Saudara dan saya bergantung dengan terang firman Tuhan. Saudara dan saya tidak boleh keluar dari komunitas rohani atau gereja. Roh Kudus, firman dan gereja. 3 inilah cara kita hidup dalam terang. Yang ngerti katakan amin. Saya berdoa setiap kita belajar hidup dalam terang. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Ku terhubung denganmu. Kita siapkan diri makan perjamuan kudus saudara. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tuhan kami percaya kalau kami hidup dalam pengurapan-Mu, kami hidup dalam firman-Mu, kami tertanam di gereja lokal ya Tuhan. Maka kami hidup dalam terang. Kami hidup terhubung dengan Tuhan. Terang ini bukan hanya tempat kami berlindung. Tapi terang ini ya Tuhan, tempat kemenangan kami Tuhan. Wilayah otoritas daripada Tuhan. Hari ini Bapa dalam nama Yesus, kami datang kepadamu. Kami ingin melepaskan segala hal yang tersembunyi. Kami mau tinggalkan wilayah kegelapan ini Tuhan. Kami mau hidup dalam terang-Mu ya Tuhan. Bapa dalam nama Yesus, bukakan mata kami untuk bisa mengenali musuh-musuh kami Tuhan. Bukakan mata kami bisa hidup dalam terang-Mu ya Tuhan. Biarlah kami ingin mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah.
Kami mau tunduk pada otoritas Roh Kudus, otoritas firman-Mu, otoritas gereja ya Tuhan. Dan aku percaya kami semua akan lebih daripada pemenang. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.